Shalom saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita akan kembali lagi untuk membahas kitab Kejadian. Jadi kemarin kita udah membahas Kejadian 1 sampai 6. Ini kita akan mulai Kejadian 7. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah Kejadian 7 ayat 1 sampai 5. Renungan yang saya bawakan ini berjudul Kepatuhan Seorang Nuh. Buat saudara yang mengendarai kendaraan, entah itu mobil atau motor, pasti tahu dong tata tertib berlalu lintas. Seperti membawa SIM dan STNK, memakai helm buat para pengendara motor, memakai seatbelt buat yang membawa mobil, dan juga yang tak kalah penting, jangan menggunakan handphone saat sedang berkendara, dan juga jangan kebut-kebutan. Tapi terkadang masih banyak orang yang tak mematuhi hal-hal itu. Akhirnya terjadi kecelakaan ataupun ketilang gitu. Terus waktu tilang itu gak terima gitu. Padahal ya salah sendiri, Anda sendiri gitu yang tidak patuh sama aturan gitu kan. Itu bukan hal yang asing ya tentang peraturan lalu lintas gitu. Semua orang udah tahu. Jadi lebih ke diri sendiri aja gitu. Saya bukan asal bicara saudara. Saya juga udah kurang lebih 5 atau 6 kali kecelakaan selama hidup saya. Dan juga ketilang tuh 2 kali. Dan itu ketilangnya gara-gara salah saya sendiri sih. Jadi bawa temen tuh nggak pakai helm dia gitu. Ya padahal saya juga tahu bahwa emang harusnya kalau bawa motor tuh pakai helm gitu, tapi ya nakal. Jadi itu sih saudara. Jadi memang itu salah saya sendiri. Dan juga yang saya sayangkan waktu itu pas saya kecelakaan, karena menurut saya tuh bisa dibilang cukup bodoh. Saudara, saya main HP di jalan itu. itu kayak hal yang harusnya nggak saya lakukan gitu loh. Padahal saya tuh juga bawa temen gitu kan, teman saya jadi luka, jadi sakit gara-gara saya. Itu saya masih sayangkan hal itu terjadi sih waktu itu. Ya emang nggak bisa nyalain orang lain karena salah saya sendiri. Dan juga ketika berkendara itu meskipun kitanya udah hati-hati, tapi orang lain tuh gak hati-hati, itu juga kita bisa celaka saudara. Maka dari itu lebih baik ya berhati-hati dan juga taati peraturan yang udah berlaku gitu. Jadi nanti semua akan lancar. Mari kita baca dulu Kejadian 7 ayat 1 sampai 5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Di sini kita bisa lihat kepatuhan sosok Nuh. Dari membuat bahtera, masuk ke dalam bahtera, mengambil binatang-binatang. Dari kelima ayat ini, saya mendapatkan 2 poin saudara. Yang pertama tuh jangan mengeluh. Nuh diperintahkan Tuhan membuat bahtera, apalagi mengumpulkan beberapa pasang binatang. Itu hal yang melelahkan ya saudara. Tapi Nuh tuh gak bilang, males Tuhan, kenapa gak yang instan aja gitu. Kalau Tuhan tuh sayang sama aku.
kalau Tuhan tuh ngelihat aku tuh baik gitu. Tuhan tiba-tiba memberikan mujizat bahtera gitu, datang dari langit gitu, jatuh gitu buat Nuh. Ataupun tiba-tiba pasang binatang tuh lari gerombolan gitu datang kepada Nuh. Kan nggak seperti itu gitu. Jadi Nuh nggak komplain, nggak bilang ke Tuhan bahwa itu tuh susah buat dilakukan Tuhan gitu. Dia nggak bilang seperti itu, tapi dia melakukan apa yang sudah diperintahkan. Sosok Nuh ini bisa dibilang telaten kan, jadi mengumpulkan dan membuat bahtera itu. Dan juga Nuh ini cinta Tuhan sekali, ditandai dengan ayat yang kelima. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya, semuanya dilakukan Nuh. Gak cuman, bisa aja dia males ngumpulin binatang, jadi cuman membuat bahtera saja atau apa gitu. Dia enggak, saudara, dia melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Seperti hidup kita yang kita lalui, mungkin berat. Kita bilang, capek Tuhan, hidupku kok seperti ini, gak pernah berhasil. Jangan mengeluh ya saudara. Mari kita tuh melakukan apa yang dilakukan Nuh ini. Walaupun susah, walaupun berat dilakukan tuh, dia tetap patuh gitu sama Tuhan. Jadi tanamkan mindset bahwa saudara itu berusaha semaksimal mungkin untuk hidup saudara. Tuhan tuh pasti akan sediakan kebutuhan-kebutuhan saudara. Yang kedua, melakukan semuanya dengan senang hati. Saudara pernah tidak melakukan apa yang sebenarnya saudara itu tidak suka, tapi saudara harus lakukan? Contoh kecilnya, saya tuh gak suka nyetrika pakaian. Udah berusaha semaksimal mungkin biar lurus, pakaiannya tuh susah sekali. Kayak misalkan udah lurus dikit pun itu tuh bisa nggak awet gitu, saya masukin ke lemari, saya mau pakai lagi kok gini, kayaknya perasaan udah lurus gitu. Tapi mama saya kalau setrika pakaian tuh bisa bagus. Saya jadi heran gitu, kok bisa, ini memang bukan skill saya seperti ini. Tapi waktu itu saya tanya ke mama saya, aku tuh udah berusaha buat lurus, udah berusaha kayak bener-bener telaten nyetrika gitu, tapi udah bisa gitu. Mama saya cuma bilang gini, kamu tuh setengah hati kok ngelakuin ini. Terus saya langsung diem. Ya memang sih, apalagi dari awal kan saya emang gak suka buat nyetrika gitu. Mungkin karena saya udah rapi, cuman noto waktu numpuk pakaiannya nggak rapi kan juga percuma gitu saudara. Jadi memang apa-apa tuh kalau kita ngelakuin dengan senang hati, dengan enjoy, itu pasti bakal terasa ringan. Di sini Nuh juga nggak mengeluh sama sekali sama Tuhan. Berarti dia senang hati dong melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan juga Nuh dan keluarganya ini dipandang baik oleh Tuhan. Nyatanya dia diselamatkan dari bencana air bah. Jadi berarti apa yang dikehendaki Tuhan dan dilarang oleh Tuhan, itu dia patuh gitu. Mereka patuh makanan itu. Jadi dua sikap yang diambil Nuh dan keluarganya, jangan mengeluh dan melakukan semua dengan senang hati, itu walaupun mungkin kecil bagi saudara mendengarnya, itu susah buat dilakukan terkadang. Jadi kiranya kita bisa mencontoh sosok Nuh ini saudara. Di tengah badai hidup yang kita lalui itu, kita bisa terus bertahan gitu, saudara. Ini saja yang bisa saya sampaikan ke saudara, kiranya bisa menjadi renungan, bisa menjadi reminder buat saudara untuk hidup hari demi hari. Terima kasih, amin.